digigit singa. Ya, singa. Ya, lebih betul ya. Sama beberapa lukisan yang dia reparasi. Oh, dia reparasikan. Dia menalah. Oke, teman-teman semua. Aman mas, aman. Jadi peristiwa malam ini diam-diam itu merupakan ulang tahun kunjungan Mas Ganjar ke tempat ini. 1 tahun. Jadi waktu rupanya baru saya posting di medsos kunjungan Mas Ganjar itu tanggal 16 Oktober tahun lalu. Kok iso pas? Jadi memang semesta yang mengizinkan. Dan ini tempat duduknya Mas Ganjar di kursi ini seminggu yang lalu. Insya Allah yang seminggu lalu duduk di sini itu bisa mendampingi Mas Ganjar. Doanya orang yang jarang berdoa pasti didengar Tuhan. Soalnya nggak tahu merepoti Gusti Allah. Mumpung dari presiden punya surah bawa. Jadi ini kunjungan ulang tahun kita seperti biasa loh Mas. Nah ini yang digojekan loh, gojek kere. Karena kawan-kawan ini yang datang di sini teman-teman lamanya Mas Ganjar. Sejak mahasiswa ini kawan-kawan dari Gelanggang. Ini sama yang rambut putih juga. Susilo, Mas Lano, Mas Lano yang tua tenan gue paling senior ini. Pria heritage. Mentor kita ya Mas Ganjar ya. Ini banget. Jadi ini juga pertemuan biasa saja, sama sekali tidak ada maksud niat apapun, apalagi syukuran soal hasil Mahkamah Konstitusi juga ada. Tapi bisa diyakini justru hasil Mahkamah Konstitusi itu insya Allah itu menjadi jalan untuk meluncurnya Mas Ganjar. Nganggur insya Allah banget. Paseh bojone aja hasilnya. Oke, itu aja kita gojek-gojek nanti ada Ance, ada Darboy. Itu apa loh? Itu saya tidak tahu. Ronce nyanyi lahirnya lagu Sinjar Bay juga di sini, Pak Mas. Oh iya. Ini nggak berkah. Nasibnya masih berubah. Aku belum aktif ya Mas. Kalau dulu C itu kalau
dijak ngejob itu cuma di pokok budaya mas. Jadi Saya ini kenal. kesana genjelan nih. Berubah nasib ini jalan orang Ganjar loh ya. Ganjar Pak. Tradisi Sunda barang. Oh, Afrika bareng. Nah sekarang saya cukup aja nanti dia kawan-kawan lain dari Mas Ganjar Pak sih ngerespon ngopo kok dolan mrene. Kalau saya di sini kangen makan. Kebiasaan paling enak kalau kita di sini itu sulit. Alhamdulillah. Sama tapi Nek ngono Susilose, Susilo Nugroho dan Bangsa Narso ini sedang berproses menyaingi saya sebagai pemain monolog. Ya ini kerja bakti orang ngejob lho iki asu. wis ping telu iki lah bayaran aku tadi. Bisa tenang. Ora sing kepengen kawin kae. Ye, terima kasih. Nggak enak ketemu Mas Ganjar ini. Karena mesti bisa dibilang Habib, Habib. Itu ada yang lebih tidak enak lagi. Ya pas nonton TV, acaranya itu Pak Ganjar lagi pagi itu. Tapi tak lupa kapan. Habis itu saya tuh beli lauk di warung. Ibu-ibu itu ada kasih Pak Ganjar. Itu yang satu bilang, di TV. Berarti yang di TV itu Ganjar Habib. Iya, aku dong. Pertama itu. Yang kedua, kalau saya berusaha menghilangi itu, nyoba pakai pakaian Jawa konkret, enggak dikira Pak Ganjar, malah dikira dibentuk di Indonesia. Gubernur DIY iki dulurku lho. Wayah dalem. Kayak masku lho. Wong tua pana. Aku tak Sultan Ground loh. Oh, Nagresari. Nagresari. Ya. Gini Mas Ganjar di Jawa itu kan orang istilah ilmu buka batik batuk. Tapi Ganjar itu ilmu tidak. Betul dengan asal cocok itu betul. Saya lihat kok Presiden Indonesia itu kadang kok orang katanya itu Jogja. Cuma anehnya yang lahir di Jogja itu cuma dua, Pak Harto sama Bu Mega. Tapi dua-duanya nggak pas. Yang satu kelamaan berkuasa, yang satu kesebentaran. Nah cocok itu. Berarti sing cocok sing suwe nang Yogyo. Ini orang lain nang Yogyo. Nah, sing nggak cocok mana? Habibie. Tapi sayangnya yang kaitannya dengan Jogja hanya istrinya. Berarti yang paling cocok itu lama di Jogja, tapi tidak lahir di Jogja. Syukur sak bojone suwe ning Jogja. Saya mengidentifikasi bukan menunjuk orang. Kemungkinan pertama itu, kemungkinan keduanya yang pernah kita bicarakan sama Pak Ganjar sambil puja-puja di panggung. Saya itu berharap betul pemimpin nasional kita yang peduli pada budaya waktu itu di seluruh Indonesia ke depan. Jangan saya ingin ngomong tenangan, tapi karena enggak ada waktu untuk Mas Ganjar pergi, saya ditutup dari Mas Ganjar stres itu. Habis itu nggak pernah ketemu karena kesibukan saya. Kesibukannya Mas Ganjar saya kan nggak ngerti. Kesibukan saya kan tahu. Kesibukan saya nggak pernah ketemu. Gak terlibat aja. Nah kesibukan dia itu apa? Aku nggak ngerti. Apa dia sibuk tenang? Punya kali sempat bulan ini mungkin dia kosong tuh nama tanya. Saya kan sini sama pokok-pokok aku dulu lagi jalan. Pengangguran. Nah, ya saya hanya singkat saja. Pertama yang saya harapkan
lama tinggal di Jogja, tapi bukan orang Jogja. Yang kedua, peduli pada budaya seperti yang saya sebutkan di nah, waktu itu saya sudah ngomong, siapapun yang memimpin negeri ini mudah-mudahan, dan saya silakan, sopo sing peduli pada budaya, muga-muga diganjar kekuatan, diganjar kesehatan, diganjar ini yang paling penting kesempatan untuk memimpin. Semuanya itu tergantung pada diganjar. Bukan di Marwokon. Orang mampu itu kok. Terus karena tidak sendirian, Gusti Allah pasangannya loh. Nah, pasangannya harapan saya juga itu yang lama di Jogja, tapi juga tidak lahir di Jogja. Dan kelihatannya menurut penerawangan saya kalau laki-laki. Arahnya dari sini timur ya. Luar pulau, pulau kecil, dekat Bali. Terus pulau yang Dari kowe. Rambutnya kowe kabeh sih. Sebenarnya ini kalau katanya Mas Kevin, kita meragu ikatan keluarga rabu putih. Jadi rabu dulu mungkin. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini sudah jelas sekali dari beliau. Mereka ini sudah kelihatan, tapi perlu perjuangan yang keras. Nah, di antara lain perjuangan itu kampanye kapan itu kan ada kaitan dengan bidangnya. Yang kampanye ada kopra kan saya juga ikut. Ngadang toh. Ngadang job asli. Nggak ikut. Nah, kalau orang belum omongan kayak orang pensiunan ngomong itu penerawangan mau hilang ke sini. Di sini contoh kok pulau sekolah orang. Itu yang menang ngasih bejo nek sapa ngerti ya ini mau bejo. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini nantinya benar-benar sesuai yang diharapkan kita semua. Syukuran nek wis dadi nanggap toprak, nanggap wayang, nanggap teater ning kuwi ora melu. Aku joge Mas Bijak ora. Nah, itu saja. Jadi masalahnya kan rambut putih kan tua. Jodoh-jodoh. Umur panjang nggak ada gunanya kalau nggak sehat. Kan saya yakin 250% kita semua memohon pada masalah supaya pemimpin kita yang akan datang dengan Ganjar Pranowo. Dan yang kedua, Ganjar Pranowo itu tidak bisa sendirian. Ini pun saya merasa saya itu malingnya luar biasa dengan wong asli. Diperlukan penangkap maling yang mendampingi dia. Aku nggak tahu ini prosedurnya biar penting apa. Rasaku adalah Ganjar akan sangat kuat jika ada masuk NC. Rawanan kok dikira Pertanyaan bagi saya itu kan tahu deh. Ora ketemu bagi mau solo. Orang itu dulu. Ini kan keinginan yang harus disampaikan supaya bisa didoakan. Kan gitu. Jadi saya berpikir, kenapa saya jarang sakit? Karena saya jarang menyimpang. Jadi pikiran itu Ganjar, pasangannya itu kenapa? Saya kan bukan politisi. Saya kan bukan diplomat. Saya kan di mana? kurang mampu. Jadi apa yang saya rasakan, itulah yang saya rasakan. Jadi kenapa saya jarang sakit seperti sudah banyak meramal tadi. Yang cepat-cepat lah ini. Rumah ini terima kasih telah menjadi tempat pertemuan para pecinta bangsa. Mudah-mudahan kita semakin dekat.
Masa dipanggil lo ya. Jadi dengan demikian Mas Ganjar, ini mungkin saya yang bilang, tapi bolehkah saya juga ngarang Pak? Semakin mereka ngawur, semakin mereka tidak jelas langkahnya, semakin mereka jadi lucu dalam pandangan kita yang waras. Ganjar pasti menang. Amin. Matur nuwun Mas. Iya no marek piye marek. Marek menang dikor. Diplomatik. Salah juga yang daftar. Oh, produk UGM. Apa sangat ada rumah. Sebelum dulu, Steyo. Saya itu tadi ketika Mas Ganjar datang di rumah Mas kita itu, saya pengen dengar sebetulnya setelah keputusan MK itu. Karena tadi sore itu saya para wartawan juga di mana pendapat Anda? Nanti biar Mas Ganjar. Jadi memang serba teka-teki gitu. Tapi saya percaya bahwa hukum di Indonesia itu selalu bersinggungan dengan politik. Dan saya percaya juga memang pola di dalam menyelesaikan masalah politik di Indonesia ini sekarang tidak mungkin mempercayakan hukum sendiri. Karena itu pendekatan politik dan hukum itu diperlukan. Nah, saya melihat juga sekarang ini elit politik kan tidak bisa ditebak. Kadang publik sini, sana sini. Tapi saya selalu yakin publik itu punya harapan. Entah itu tercermin dari survei lewat elektabilitas seseorang maupun diskusi di publik seperti apa. Nah, saya berharap politik kita makin jernih dan memang seniman itu diperlukan untuk mengingatkan. Saya selalu ingat itu. Dan di antara sekian harapan untuk melihat apakah kita makin membaik atau tidak. Saya selalu punya keyakinan bahwa makin banyak orang baik berbicara, maka akan baik pula. Tapi sebaliknya kalau yang orang-orang baik ini pada diam dan hanya hukum itu hanya ditentukan oleh sekedar otoritas, tidak ada kontrol publik, maka demokrasi kita akan makin rusak. Saya selalu berharap itu dan Mas Ganjar, kemudian Mahfud atau siapapun di ya. Jadi kemarin Bapak yang tahu undang. Jadi ketika sebelumnya itu kami undang mumpung belum kampanye, jadi boleh. Ketika capres bakal calon presiden, nah ini sebenarnya Mas Ganjar dan Prabowo yang UGM, GSP dan saya mengatakan suara. Nah, seminggu kemudian saya undang Pak Mahfud. Saya bilang gini, kemarin kan kita pentas bakal calon presiden, sekarang pentas calon wakil presiden. Cuma yang dihadirkan cuma satu waktu itu karena keterbatasan waktu. Jadi artinya yang lain biar diundang gitu, yang lain gitu. Nah begini ya, saya berharap itu tadi yang dikatakan Selamat bahwa Republik ini membutuhkan keberanian kita orang-orang baik itu. Bahwa kita tidak mengatakan yang lain jelek bukan, tapi kalau orang baik itu dia, maka makin terbuka orang-orang jahat itu menunjukkan seolah-olah dia adalah. Karena itu saya percaya
budayawan itu dengan caranya selalu mengingatkan. Maka itu saya hadir beberapa kali saat sini sama Mas Butet dan diingatkan bahwa ini kudu bocah kere kudu mulai, karena biasanya kere-kere itu melahirkan kearifan. Terima kasih Mas. Semoga sehat selalu. Asal ada di Arif kiri. Ini merespon kami ya. Tadi kan di hadapan konco-konco wartawan ini juga sebenarnya harus ngebet, cuma ingin dapatkan respon dari Mas Ganjar soal keputusan siang tadi ya. Pengen donyakan jawabannya Ganjar soal itu. Iya, kepaksa. Iya, bekas wartawan ya. Jadi aku mewakili aspirasi kawan-kawan jurnalis. Kawan jurnalis duduk MC. Jadi tolong Mas Ganjar merespon hot news hari ini, peristiwa yang di hari yang sama Presiden kita sedang berangkat ke luar negeri. Ada peristiwa siang tadi, ya semua kesel. Kawan-kawan menunggu, silakan. Lawan tugas MK itu violent binding. Sudah publik, ya sudah. Menurut Thailand. Ya ada kan komentar pengamat. Mantan. Buat apa tadi saya? Kalau tidak memberikan makna bergantian dengan tentunya. Kalau gitu saya yang memaknai. Coba. Jadi keputusan MK itu justru menjadi energi kita untuk mengusung Ganjar semakin baik, semakin kuat, semakin diterima. Jadi tidak manut suara siapa, tapi manut suara hati ini. Tahun lalu ketika Mas Ganjar kesini saya menghadiahi sketch isi hiding judulnya itu Mas, ngerem keserakahan. Menarik bahwa ada orang yang tidak bisa ngerem keserakahan itu urusanku. Itu urusan semesta. Tapi hari ini saya ingin menghadiahi kowe lagi, bukan lukisan, tapi patung kecil hasil wirid saya lagi berkesenian dengan wirid visual. Ini hari wirid menjadi sebuah patung. Cukup guys ya Mas. Gini. Ini Lucia ini pelukis kepengen foto. Oh boleh. Mas. Ya. Rambutnya itu dua nih. Background dewe. Background Gus Dur ya. Terima kasih ya Mbak ya. Oh iya. Terima kasih. Wartawan ini kalian harus Iya, sini aja. Apa?
Izin Pak Ganjar, pasca putusan MK ini kan perdebatan di medsos banyak ini. Apa yang bisa disampaikan ke pendukung Pak Ganjar? Yang penting semua menghormati putusan. Kita akan menghormati sikap maupun hak politik. Pak, gugatan mahasiswa UNED Kenapa? para budayawan seniman ini, Pak. Oh iya, saya itu kalau kangen dan pengen ngobrol, bisa nyek-nyekan, menumpahkan semua pikiran, perasaan, bertemu teman-teman yang di Jogja. Dan tempatnya Mas Buddha itu tempat paling asal. Kita bicara apapun di sini, saya tidak sekat-sekat, yang melapangkan jabatan, meskipun kesannya cengengesan guyon, sebenarnya substansinya karena biasanya sanipo-saniponya dikeluarkan, ya, makna-makna yang sifatnya konotatif keluar, dan itu lebih pada perasaan. Ya, meskipun kalau orang disinggung dengan perasaan nggak bisa, kalau gayanya Mas Buddha misu-misu. Mana tuh? Asu. Pak Ganjar, terkait dengan Bocoran cawapres Pak Ganjar. Dengan Pak Mahfud oleh para seniman. Ya itu aspirasi. Bocoran cawapres kapan diumumkan? Secara pribadi Nggak usah akan mendukung Pak bocoran, Ganjar. nanti kan sampai waktunya di apa umumkan. ada Kami di tempat temuan sana. Kedatangan berikutnya langsung dengan pasangannya. Oke. Siap. Mbak Atikoh ya dicari Kapan mendaftarkan diri? Mas Ganjar ada peluang Mas Gibran untuk mendampingi Mas Ganjar nggak kan putusan ini? Mas Politik itu ketika jalurnya belum melengkung, semua kan bisa terjadi apa-apa. berarti ada peluang untuk Mas Gibran ya? Semua. Kalau kamu kan mesti nyebut saya satu nama, tapi semua pasti boleh. Tapi sejauh ini Mas Gibran tetap tegak lurus ke partai atau ada arahan Mas Gibran ke capres lain, Pak? Pak, Nggak ada obrolan mungkin? soal patung Nusantara itu gimana Pak? Sebuah harapan, keinginan pemimpin yang dikasih patung Nusantara. Oh, Mas Butet tadi loh. Mas Butet itu, ini. Ternyata lukisannya Mas Butet itu dari huruf-huruf itu semua satu kata Nusantara. Kalau dulu tulisannya Butet, Nusantara biasa, tapi yang kayak gambar banteng itu ternyata tulisannya Nusantara. Tapi itu imajinasi beliau itu seperti apa, tapi rasanya mimpi beliau tentang Nusantara dijaga dari berbagai sisi. Ya, saya terima kasih. Pak Ganjar, kemarin Pak Jokowi datang ke acara Projo dukung Prabowo. Pak Prabowo. Daftar kapan Pak? Daftar kapan Pak? Awas sampai piring loh, piring loh. Disenggol piringnya. Bisa Pak? Teh. Ya, nunggu Pak Butet dulu. Itu nih Mas. Nah, gitu. Sing nesu rasa melu. Nesu mulai. Nesu kan minggat. Ini mulai gitu, ini ora nesu. Cengere. Sukses gejeknya. Makasih. Ya. Kalau ternyata nanti Mas Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, tanggapannya gimana Pak? Itu halnya Nggak tahu saya. Saya bukan kader partai, nggak tahu. Saya berteman dengan siapa saja. Saya cuma menyaring informasi dari media sosial, media mainstream, itu aja. Pak Butet, kenapa Pak Mahfud yang diajukan? Apa? Kenapa kok Pak Mahfud? Pak Mahfud itu pengalamannya di sektor apapun lengkap. Secara politik pernah jadi legislatif, eksekutif, yudikatif. Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi kita tahu kualitasnya. Sebagai ulama kita tahu kapasitasnya. Jadi prestasi akademiknya, pengalaman politiknya
Dan Pak Mahfud itu tampak sekali mewarisi sifat-sifat Gus Dur, berani. Kita membutuhkan pemimpin yang berani menegakkan keadilan. Pak Mahfud membuktikan tentang hal itu. Jadi wajarlah kalau saya, kawan-kawan seniman dan mungkin kawan-kawan saudara-saudaraku se-Indonesia juga merindukan Pak Mahfud bisa menjadi wakil presiden, dan tentu saja harapan saya kalau Pak Mahfud jadi wakil presiden bisa kerja sama dengan baik dengan presidennya, bukan wakil presiden boneka. Pak Butet, penegasan walaupun apa yang terjadi pasca putusan MK tetap Pak Ganjar ya dukungan teman-teman seniman. Kalau teman seniman ya nggak tahu, saya Pak tidak Butet merepresentasi seniman, saya pribadi ya siapapun, dan nggak ada urusannya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Keprihatinan saya dengan soal pemaksaan melakukan judicial review hanya untuk memberangkatkan seseorang anak muda itu kok rada berlebihan. Ini yang kita pertaruhkan untuk keberangkatan anak muda ini adalah bangsa dan negara. Proses politik hari ini menurut saya tidak memberikan pembelajaran kepada publik yang baik. Bayangkan ada seseorang yang 2 hari menjadi anggota partai, di hari ketiga menjadi ketua umum. Bagaimana untuk menjadi seorang ketua umum, seorang pemimpin tertinggi tanpa melalui kegigihan perjuangan? Tauladan apa yang akan diterima oleh anak-anak muda hari ini? Pembelajaran apa? Pembelajarannya adalah bahwa please menjadilah manusia-manusia instan. Masuk kayak gitu satu pembelajaran yang baik? Please kamu menjadi calon pemimpin bangsa bukan karena kualitas kegigihan bekerja untuk mencapai yang tertinggi, untuk berprestasi, tapi karena kamu anak siapa. Ini saya sedih. Makanya kemarin surat saya kepada Pak Jokowi yang viral itu, saya itu sangat merindukan seorang pemimpin yang bisa saya banggakan sepanjang waktu, kebanggaan yang abadi. Kalau Pak Jokowi kerja seperti yang kemarin-kemarin tanpa melakukan sesuatu dari balik layar, saya sedih karena saya ini cuma sudah 9 tahun, kurang setahun saja, sabar saja, 9 tahun. Setahun lagi udah 10 tahun lunas menjadi bukti presiden terbaik se-Indonesia, kepuasan publik 82%, dan itu tingkat tertinggi sedunia, kepuasan publik sedunia. Masa hanya akan rusak karena peristiwa di Mahkamah Konstitusi itu. Rakyat Indonesia punya kecerdasannya untuk membaca yang tersembunyi. Saya percaya itu. Dan saya, karena saya mencintai Pak Jokowi, saya merindukan pemimpin yang bisa saya banggakan sepanjang waktu, hanya bisa mengingatkan. Eling sangkan paraning dumadi karena melek kui gendong lali. Saya masih berharap masih ada beberapa hari, mudah-mudahan semesta mewujudkan mukjizat. Mas Gibran tidak berkenan untuk menjadi wakil presidennya siapa saja. Wis, kokean cangkem. Terima kasih Pak Butet.